Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bangun dan dalam keadaan yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari satukan hati kita mau berdoa. Kami bawa hari ini Tuhan, saat ini hati kami dan seluruh keberadaan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kami datang kepada Engkau Tuhan, Engkau menerima kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberkati kami. Sebab hanya daripadamu-lah segala yang baik itu datang Tuhan. Sebab itu hari ini kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu indah dan manis bersama-Mu Tuhan. Sebab kami membutuhkan-Mu setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Semakin hari, semakin kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami selamanya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Terima kasih Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Mari terima anugerahnya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin, amin. Dia upahi, mari baharui aku Tuhan, baharui hatiku. Ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Bapa. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Ini saatnya kita datang. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab inilah yang Tuhan katakan kepada setiap kita pagi hari ini. Dia berfirman, mari datanglah. Amin, amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Sujud di altarnya,
Sebab tidak ada satu orang pun yang mengenali Bapak Ibu lebih daripada Tuhan mengenalmu. Dia yang sanggup memulihkan setiap sakit dan setiap penderitaan di dalam hatimu, kesesakanmu, setiap kerinduanmu, harapanmu, hasrat hatimu, bawa kepada Tuhan. Saat ini juga kesembuhan itu terjadi. Saat ini juga pemulihan itu terjadi. Saat ini inginkan Dia lebih dari apapun. Inginkan Dia lebih dari apapun. Rindukan Dia lebih dari apapun. Katakan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Hanya Kaulah Tuhan. Kaulah segalanya. Sebab tidak ada yang lain Tuhan. Rencanamu bagi kami, rencanamu indah bagiku, amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku yang haus, yang lapar akan Tuhan, mari sembah Dia. Ini yang
Daniel 9. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu, seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan
telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku
bangsa Israel dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu, dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman, akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.